1A, ya. Jadi eh, kita mencoba melihat pengaruh BPJS atau sistem JKN ya terhadap sistem pembiayaan kesehatan tadi, dari mulai revenue collection, ya, kemudian pooling sampai ke purchasing, ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan awal ya, yang kita secara deskripsi dulu ya, termasuk jam keseda yang ada itu hilang enggak atau tetap berjalan bersama. Karena kalau tetap berjalan bersama kan berarti revenue collection dan juga risk poolingnya juga akan jalur paralel ya. Ya. Oh, udah hadir Pak Bisma ya, akan mumpung kita lagi ini Pak, kita diskusi mengenai kerangka konsep yang ini kan juga kembali lagi Pak kerangka konsep yang mengacu pada sistem pembiayaan ya, di mana tata kelola dan manajemennya ya. Kita menggunakan model revenue collection, pooling, dan purchasing ya. Ini yang standar konsep yang dipakai di dunia ya. Nah, revenue collection masuk melalui tadi uang itu dikumpulkan melalui pajak apa atau melalui premi atau mungkin out of pocket atau apa ya, ya. Itu revenue collection yang kemudian kita pool. Nah, poolingnya kan ada macam-macam cara toh. Pakai anggaran APBN, APBD itu juga pooling dari pendapatan dan juga ada BPJS-nya sendiri, ada jam kesda dan sebagainya. Nah, tadi yang jadi pertanyaan memang ketika kita membahas pooling ini siapa yang mau masuk di skema ini? Skema yang tadi BPJS. Dan karena BPJS single payer atau single tadi ya, itu menarik karena dengan model yang PBI dan non PBI itu Pak ya. Kan berarti PBI kan sudah didanai pemerintah. Tapi yang non PBI itu bisa masuk dan tidak ada risk assessment Pak. Semua orang bisa masuk ya. Ya, dengan membayar premi yang relatif tanda kutip murah ya, Rp50.000. Karena kalau kita bandingkan dengan askes swasta yang indemnity aja sudah Rp300.000. Askes yang dari Allianz atau Prudensial yang indemnity yang kalau dia sakit dia diberi ganti rugi Rp1 juta atau ganti apa, uang Rp1 juta, cukup nggak cukup ya Rp1 juta maksimum 60 hari setahun misalnya, plus untuk operasi maksimum Rp10 juta ya. Nah, kan dengan skenario ada non PBI yang bisa masuk, kan bisa memungkinkan kelas menengah ke atas ya, ya, yang tidak mampu tadi itu tertarik pada sistem ini. Ya. Karena dan yang tertarik karena ini hukum asuransi ya, yang proses adverse selection atau proses yang istilahnya itu hanya mereka yang punya risiko yang pengen masuk ya, mereka akan masuk ya. Dan karena biasanya orang kaya juga menggunakan bertempat tinggal di kota-kota besar ya, dekat dengan teknologi tinggi, mereka juga dekat pada akses yang bisa ngeklaim tinggi ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pooling yang mungkin bisa berbahaya Pak ya, tidak sesuai dengan tujuan di mana yang kaya yang sehat logikanya membantu mereka yang miskin dan sakit ya. Ini yang pooling yang kita harapkan. Tapi kalau komposisi, nah, makanya nanti kita akan lihat di tiap-tiap daerah itu komposisi PBI dan non PBI berapa. Nah, ini. Nah, kemudian juga jam kesda, bagaimana pooling itu di jam kesda itu, rest poolnya itu, bagus nggak tuh? Atau jam kesda seperti di Bali itu semuanya boleh ya, kaya miskin kaya boleh. Ada ya di Aceh juga begitu. Nah, kalau boleh ditambah lagi dengan apa namanya, apa yang disebut sebagai premi tambahan atau cost sharing atau naik kelas ya, cost sharing tadi itu otomatis yang kaya seneng karena naik kelas kan cuma bayar kamar toh. Tapi kalau yang mahal kan bukan kamarnya kalau sakit tuh. Yang mahal itu adalah obat-obatannya, operasinya, penggunaan regensia macam-macam yang mahal. Tapi bukan kalau kamar apa itu nggak mahal. Kamar itu sama hotel lebih murah kamar rumah sakit kok. Kalau kita coba lihat VIP rumah sakit itu ada yang Rp1 juta sehari ya, tapi wah luasnya 54 meter persegi misalnya, ada AC, TV, makan 3 kali sehari, ya dirawat, mandiin dan semuanya itu ada. Ya, jadi soalnya kamar tuh murah ini. Ya. Dan ini yang akan di cover dengan yang indemnity tadi. Nah itu Pak Bismo ya. Ya. Nah ini yang kita juga akan coba catat jadi. Nah sehingga dengan model ini di kita masuk ke sublidan 1A ya tadi ya. Uh, ini kita mencoba untuk melihat BPJS itu sebagai sebuah uh, ya, sebuah apa ya model. Oh mati. Bisa dengar? Ya.
Ya, ini Pak. Jadi apa yang ada di 1 Januari ini kita ibaratkan sebuah kebijakan yang mengenai sistem pembiayaan di sebuah daerah. Nah, sehingga 1A itu akan membahas pertanyaan umum dulu ya. Ini sebagai apakah BPJS ada, jam Kesdas juga ada, apakah ada mergernya itu udah benar ya. Itu semua kita lihat saat itu ya. Tapi yang intinya terus ya. Nah, ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana collection, pooling dan purchasing-nya. Jadi sebelum kebijakan dan sesudah. Ini. Nah, dari mana datanya? Nanti kita lihat. Misalnya untuk pooling tadi ya, kita lebih detailkan ya. Jadi pemasukan pajak dan income pusat. Jadi ini eh, untuk kesehatan ya, itu bagaimana APBN, APBD-nya ya. Kemudian juga jam kesmas. Kemudian apakah ada premi yang dengan risiko? Ini ada macam-macam ya. Ada in-head itu seperti itu ya. In-head itu eh, kayaknya terkait risiko tuh, karena 25 orang minimal ya. Ya nih. Nah, kemudian sudah ini, nah ini bagaimana yang kita lihat nih. Nah, jadi bagaimana revenue collection, termasuk kalau masih ada jam keseda, berarti ada jam keseda yang bisa menerima premi dari masyarakat misalnya. Atau jam keseda uangnya semua dari APBD. Ya, jadi ini kita akan melihat ada model collecting the fund yang nantinya akan masuk ke poolingnya. Ke poolingnya itu melalui instrumen apa? Nah, ini instrumennya bisa APBN, APBD, ya, atau model BPJS, atau jam kesda, atau mungkin askes swasta, atau yang lainnya nih. Ya, nih. Nah, ini yang jadi pooling, ya. Kemudian yang ketiga adalah purchasing-nya. Jadi dari APBN, APBD, atau dari jam kesmas, jam kesda itu bagaimana caranya untuk membayar pemberi pelayanan. Nah, ini yang kita mungkin fokus pada BPJS dan jam kesda, itu apakah apa benefit package-nya, bagaimana cara price itu diterapkan, apakah ada akreditasi untuk rumah sakit yang menjadi kontraktornya apa BPJS atau jam kesda, bagaimana cara kontrak providernya ini yang Bu Susi ya, kita apakah mau marketing atau tidak, atau bagaimana caranya, kemudian mekanisme pembayaran ke pengguna, kemudian bagaimana klaim itu diuji atau diverifikasi ya untuk mencegah fraud dan sebagainya. Ya, ini yang perlu kita lihat nih. Jadi eh, ini mengenai purchasing yang sesudahnya nih. Nah, tadi ini yang menarik ya, karena ini kan suatu hal yang sulit ya. Mungkin monitoring kita itu akan bicara mengenai awal perjalanan BPJS itu mungkin masih belum begitu bagus misalnya ya. Tapi nanti pada awal tahun dibandingkan dengan akhir tahun, kemudian tahun pertama bandingkan tahun kedua, banding ketiga. Nah, nanti kita akan melihat apakah terjadi pembaikan atau apa ya perbaikan, ataukah justru malah terjadi penurunan. Misalnya tadi, ternyata yang non PBI semakin banyak nih yang masuk nih. Ya, misalnya, dan semakin banyak nanti kalau dihubungkan dengan klaimnya, justru mereka yang paling 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 banyak pakai misalnya. Nah, ini yang perlu kita kita monitor selama berapa nggak tahu nih bulan atau tahun ke depan ya. Ya, ini intinya ya. 1A itu seperti ini. Bagaimana? Kira-kira terlalu kompleks nggak? Dan datanya ada nggak? Yang penting datanya ada nggak itu? Hmm. Ya, ya, Makanya ya. kalau non PBI itu kan sebenarnya tujuannya kan memang semua warga negara kan. Maksudnya tujuannya kan memang semuanya tercover kan. Jadi kan ini berlawanan dengan yang Pak Laksana bilang tadi. Maksudnya harapannya kan nanti kalau semuanya ikut gitu kan akan mensubsidi yang apa orang miskin gitu kan. Maksudnya semuanya ingin di cover kan kalau yang non PBI itu. Ya, betul. Justru itu betul ya. Tujuan seperti itu. Tapi tadi dalam konteks, nah, ini kita lihat konteks lagi ya. Dalam pendahuluan itu ada konteksnya nih. Indonesia itu bervariasi sekali. Lain dengan Taiwan ya atau Korea ya, antara Seoul dengan apa Puchong atau apa tuh ya yang di desa ya, itu hampir sama aksesnya itu kan kecil loh, sama. Tapi kita bayangkan yang non PBI membayar di Jakarta dengan PBI yang di NTT, gimana kira-kira aksesnya untuk pelayanan rumah sakit? Beda sekali ya. Jangan-jangan yang PBI nggak dapat apa-apa karena adanya cuman itu ya kelas C, rumah sakit kelas C. Tapi di Jakarta yang non PBI dapatnya sampai operasi bedah jantung open misalnya. Ya, ini loh. Jadi konteksnya ini yang kita harus lihat. Jadi ini yang kami sebut sebagai satu bisa jadi paradoks tadi atau satu dilema juga memperbesar non PBI tapi dengan adanya ketidakmerataan
akses tadi, itu yang terjadi uang akan semakin banyak dipakai oleh yang non PBI ya. Dan sekali lagi kalau masuk rumah sakit itu tidak hanya point of service cost loh, jadi tidak hanya bayar rumah sakitnya, tapi juga uang untuk transportasi keluarga, untuk konsumsi, makan minum saat menunggu orang sakit itu juga harus diperhitungkan loh. Tapi kalau menurut saya sih kan kalau 60% penduduk itu kan tinggal di kota. Kalau kita lihat misalnya Jakarta, kota-kota besar itu kan banyak juga orang miskinnya. Jadi kan belum tentu karena jumlah jumlah orang miskin di kota bisa jadi banyak sekali dan mereka juga asumsinya punya akses gitu kan. Yang tadi kita bicarakan adalah yang daerah remote area gitu kan. Ya, Seperti itu. Tuh. Jadi tadi aksesnya orang miskin nggak cuman hanya kan ini yang dibayar oleh BPJS hanya point of service ya, hanya biaya rumah sakit. Tapi tadi tidak membayar ongkos transport keluarganya, tidak membayar uang makan keluarganya. Iya, dan orang miskin dia kalau dia kerjanya kerja harian. Kalau dia mondok menunggu mondok itu dia nggak bisa kerja sebagai tukang beca atau sebagai apalah buruh-buruh ya. Nah, ini yang seperti ini yang bisa membuat orang miskin tidak tidak masuk ke rumah sakit. Itu banyak banyak penelitian yang mengarah ke sini ya. Walaupun sudah gratis ternyata yang pakai juga kelas menengah ini. Nah, ini yang kita harus hati-hati betul ya. Dan salah satu nanti solusi bukan solusi ya, apa mungkin opsi kebijakannya kalau ini betul-betul terjadi semakin ketimbangan itu harus ada investasi banyak untuk daerah yang sulit. Ya nih. Nah, ini kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kalau enggak nanti Indonesia semakin gap antara yang kaya miskin semakin ini hipotetisnya, hipotetiknya ya, semakin lebar. Nah, ya nih. Oke. Ya, Sam. Ya, saya mau memberikan komen dan saran. Ini saya setuju sekali dengan apa yang mau diteliti, yang di dalam kerangka konsep tempo hari ini kan masuk dalam struktur atau inputnya, yaitu tentang pembiayaan dalam hal ini. Satu, ini perlu dalam cara pembiayaan ini dibandingkan sebelum dan sesudah ini. Harusnya nanti ada perbaikan. Yang saya sarankan juga tidak hanya pada input ini, tapi juga dihubungkan dengan prosesnya dan juga dengan outputnya sejak awal. Ketika kita mau menjawab masalah penelitian tentang keadilan di dalam penggunaan pelayanan kesehatan dibandingkan dengan yang dia keluarkan, keluarga tersebut apakah ada ketimpangan apa enggak. Tadi kan dihipotesiskan bahwa yang membayar lebih sedikit tapi kaya itu tapi menggunakannya atau memanfaatkannya itu jauh lebih besar. Itu artinya apa? Artinya kita harus mengukur juga pada level penggunaan pelayanan kesehatan, pada level prosesnya itu. Terus nanti kita mau bandingkan ini pada awalnya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Jadi itu nanti menghubungkan antara variabel pada level variabel inputnya dengan variabel pada proses itu. Jadi satu, yang nomor dua, yang saya lihat kalau yang menjawab masalah-masalah penelitian pada level struktur ini lebih banyak pendekatan yang lebih tepat adalah kualitatif ya, penelitian kualitatif sepertinya bukan kuantitatif. Tapi nanti ketika kita sudah bekerja pada level household, membandingkan antara yang dikeluarkan oleh masing-masing rumah tangga dengan yang didapat di dalam hal penggunaan pelayanan kesehatan, itu nanti mulai kuantitatif saya kira. Dan juga dihubungkan dengan income dari masing-masing keluarga itu. Jadi untuk starting point-nya saya setuju dengan seperti ini, dengan kerangka itu, revenue collection, pooling, dan juga purchasing itu. Umpamanya, ini kan harapannya nantinya akan sesudah dilaksanakannya, umumnya setelah setahun itu nanti lebih banyak pembayarannya itu dengan cara lebih ke arah kapitasi misalnya. Kemudian cara pembayaran yang out of pocket itu di dalam hal revenue collection-nya itu menurun sebelum dan sesudahnya. Jadi ini sebagai baseline nanti akan diukur lagi, itu saya setuju. Tapi juga saya sarankan sudah sejak awal pun sudah mulai juga kita mengukur prosesnya maupun outputnya bahkan. Outputnya itu mungkin dihubungkan dengan ini sejauh mana sistem ini mampu untuk memberikan proteksi finansial bagi keluarga-keluarga itu. Gitu sementara gitu dulu.
Masih Pak Bisma. Jadi ini menarik ya. Jadi dari ahli ekonomi kesehatan Pak Bisma udah memang sepakat ya kita kerangka konsepnya pakai ini udah satu hal yang memang ya ini penting sekali ya. Kalau kalau kita salah ambil kerangka konsep ini kita juga akan salah kemana-mana nih. Dan ini juga saya ambil waktu ingat ya waktu kita ke Sydney ya itu kan ada Health Economic Association juga menggunakan ini Pak Bisma datang ya? Enggak, enggak. Ya, ya. Nanti kita juga akan bahas di pertemuan. Nanti ada Health Economics Indonesia Pak di apa Bandung nanti. Ya. Nah, Ini penting ya, misalnya ya. pooling. Pooling ini kan faktor penting untuk ukuran keberhasilan dari sistem pembiayaan ini kan sejauh mana terjadi fragmentasi apa enggak. Yang diharapkan oleh WHO itu kan lebih lebih tidak terfragmentasi itu lebih bagus. Jadi umpamanya gini, jam keseda itu ya bagus inisiatif dari masing-masing. Tetapi di sisi lain itu berarti kalau lebih banyak yang kecil-kecil itu berarti terfragmentasi itu sebenarnya melawan dari hukum the law of large number itu. Artinya kalau di dalam asuransi kesehatan itu kan kalau anggota makin banyak itu risknya itu menjadi rata-rata bukan ke arah yang ekstrim yang jarang sakit maupun ekstrim yang sering sakit itu. Nah itu tidak terjadi kalau masih banyak yang terpisah-pisah jam kerja. Tapi itu agak dilematis ya. Jam kerja itu kan juga inisiatif yang perlu diapresiasi dari masing-masing daerah itu untuk concernnya masyarakat masing-masing itu kan perlu dihargai gitu. Oke, masih. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Ini memang penelitiannya jadi seperti ambisius sekali ya. Memang banyak hal yang harus di cover. Ya. Makanya ada 1A, ada 1B, 1C, dan ada 2. Nah, tadi yang Pak Bisma katakan mengenai proses tadi, itu mungkin lebih masuk ke 2 yang memang belum banyak tergarap ya. Coba diklik yang sub penelitian 2 ya. Nah, kalau sub penelitian 1B, 1C, dan D itu nanti lebih banyak input juga Pak. Lebih ke arah inputnya.